Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sehat buat kita semua. Tetap semangat belajarnya walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini. Ya, kali ini kita membahas tentang bab 2, yaitu mengenai koordinat kartesius. Ya, langsung saja kita masuk ke tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini itu yang pertama, ya, siswa mampu menentukan posisi titik pada koordinat kartesius, yang mana titik ini ada yang terhadap sumbu X dan sumbu Y, dan juga terhadap titik asal, yaitu 0,0 dan titik A, B, yang akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya. Dan yang kedua, siswa mampu menentukan posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini juga akan dibahas pada pembahasan selanjutnya. Ya, langsung saja kita mengenal apa itu koordinat kartesius. Masuk ke apa itu koordinat kartesius? Koordinat kartesius yaitu dua sumbu saling tegak lurus antar satu dengan yang lainnya. Itu kedua sumbu tersebut terletak dalam satu bidang XY, di mana sumbu horizontal mendatar diberi nama X dan sumbu vertikal yaitu tegak diberi nama Y. Nah, ini penjelasan tentang sumbu-sumbu pada koordinat kartesius. Dan juga titik potong sumbu X dan Y ini disebut titik asal, yaitu titik 0,0, dimana X nya 0 dan Y nya juga 0. Nah, pada sumbu X dari titik 0 ke kanan dan seterusnya merupakan bilangan positif, sedangkan dari titik 0 ke kiri dan seterusnya merupakan bilangan negatif. Dan pada sumbu Y dari titik 0 ke atas dan seterusnya merupakan bilangan positif, sedangkan dari titik 0 ke bawah dan seterusnya merupakan bilangan negatif. Nah, ada istilah dari koordinat kartesius itu, yaitu sumbu X itu disebut absis dan koordinat Y itu atau sumbu Y itu disebut ordinat. Nah, agar lebih jelasnya kita bisa melihat gambar pada penjelasan selanjutnya ini. Nah, gambar koordinat kartesius. Nah, ini gambar koordinat kartesius, yang mana pada penjelasan sebelumnya tadi, pada sumbu X ini ke sebelah kanan ini dan seterusnya bernilai positif. Nah, ini bisa dilihat pada gambar. Nah, dan ke kiri ini dan seterusnya bernilai negatif, dan ke atas ini pada sumbu Y bernilai positif dan ke bawah bernilai negatif dan seterusnya. Nah, apa ini? Nah, ini sumbu X ini kan tadi disebut aksis. Nah, ini sumbu X. Dan juga nah, ini sumbu Y yang disebut ordinat. Nah, langsung masuk ke posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, dimana posisi titik pada koordinat kartesius itu ditulis dalam pasangan berurut, yaitu X, Y. Bilangan X menyatakan jarak titik itu dari sumbu Y, dan bilangan Y itu menyatakan jarak titik itu dari sumbu X. Nah, dimana bilangan X itu misalnya 2. Nah, itu jarak dari sini ke sini itu merupakan jarak titik X ini terhadap sumbu Y, yaitu sebesar 2 satuan. Berarti titiknya 2,0, 2 Y nya itu 0, jaraknya 2 satuan ke sumbu Y. Dan juga misalnya titiknya 0,4, dimana X nya 0 dan Y nya 4. Nah, itu jarak dari titik ini ke sumbu X ini bernilai 4 satuan. Masuk penjelasan. Sumbu X dan sumbu Y membagi bidang koordinat itu menjadi 4 kuadran. Nah, bisa dilihat di gambar, ini terbagi menjadi 4 kuadran. Nah, di sini kuadran pertama
dimana X ini bernilai positif. Nah, ini nilainya positif dan sumbu Y nya bernilai positif juga. Nah, untuk kuadran 2 bisa kita lihat dimana nilai X nya bernilai negatif. Nah, dan nilai Y nya bernilai positif dan seterusnya. Dan pada kuadran 3 ini semuanya bernilai negatif, baik sumbu Y maupun sumbu X nya, dimana sumbu X itu bernilai negatif. Nah, ini dan sumbu Y itu bernilai negatif juga. Dan pada kuadran 4 ini 4 ya, maaf, ini 4. Nah, kuadrannya bernilai X nya bernilai positif dan Y nya bernilai negatif. Nah, bisa dilihat pada penjelasan. Langsung masuk ke contoh soal. Nah, perhatikan gambar berikut dan isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat. Nah, ini titik-titiknya, ini clue dari soal tersebut. Dimana koordinat titik A itu, nah titik A ini kan bernilai 2,6, dimana X nya 2 dan Y nya 6. Nah, di sini titik pertemuannya, ini disebut titik koordinat atau koordinat titik, dimana jarak ke sumbu X nya bernilai 6 satuan dari sini ke sumbu X, dimana sumbu X itu yang mendatar ini. Jadi dari sini ke sini itu bernilai 6 satuan, dan dari sini ke sini bernilai 2 satuan, yaitu jarak ke sumbu Y nya. Dimana letak kuadrannya tadi, pada penjelasan sebelumnya tadi dijelaskan bahwa kalau bernilai positif berarti di kuadran 1. Ini kuadran 1, kuadran 2, dan ini kuadran 3, dan ini kuadran 4. Nah, ayo coba kita jawab. Nah, ini gambarnya sudah ada titik-titik koordinatnya. Nah, ini tadi 2,6 nih pada clue yang di soal tadi. Nah, ini sudah dijawab semua. Bagaimana cara kita menjawabnya? Coba kita jelaskan. Nah, di sini titik B nya 5,5, koordinatnya 5,5, dimana X nya 5 dan Y nya 5, pertemuannya di 5,5, yaitu 5 satuan ke Y dan 5 satuan ke X. Ini terletak di kuadran 1. Nah, ini sudah dijawab, masuknya ini sudah benar. Dan C nya min 4,3. Nah, ini titik C min 4 dan sini 3, berarti jarak titik ini ke sumbu Y ini bernilai 4 satuan dan ke bawah ini bernilai 3 satuan. Nah, sudah dimasukkan ini. Nah, ini terletak di kuadran 2. Di kuadran 2 ya. Gimana? Coba kita jelas edit. Koordinat titik D nya. Titik D nya bernilai min 5,6. Min 5,6. Dimana min 5 itu jarak ke sumbu Y nya, berarti 5 satuan. 6 itu jarak ke sumbu X nya, berarti 6 satuan. Jarak ke sumbu X nya 6 satuan, jarak ke sumbu Y nya 5 satuan. Letaknya di mana? Di kuadran 2. Nah, inilah kuadran 2 namanya. Langsung ke titik E. Titik E nya min 3, min 3. Min 3, min 3. Jarak dari ke sumbu X nya, dari titik ini ke sumbu X, ya, ke sini ya. Sumbu X ini 3 dan ke sumbu Y ini 3 juga. Langsung dituliskan ke kolom tersebut. Nah, jarak ke sumbu X nya 3 satuan, jarak ke sumbu Y nya 3 satuan, terletak di kuadran berapa? Kuadran 3. Nah, langsung ke pembahasan nomor 6 nya, yaitu titik F. Min 5, min 6. X nya min 5, Y nya min 6. Berarti jarak ke sumbu X nya, ke sumbu X, ke sini berarti ya,
sumbu X ini bernilai 6 satuan, dan ke sumbu Y ini, sumbu Y ini bernilai 5 satuan. Ini terletak di kuadran 3 juga. Nah, ini langsung ke titik G nya, dimana titik Y itu titik G nya bernilai 5,-4. Ini koordinat titiknya, dimana jarak ke sumbu X ini 4 satuan ya, 4 satuan nih 4 satuan, dan ke sumbu Y ini bernilai 5 satuan. Nah, dan terletak di mana? Di kuadran 4. Nah, ini titik H nya. Titik H ini berada di koordinat 3,-6. Berarti sama penjelasannya dengan penjelasan sebelumnya, yaitu jarak titik ini ke sumbu X ini bernilai 6 satuan. Nih bisa kita lihat petaknya ini, yang kotak-kotak ini ya, 6 kolom, 6 kotak atau 6 satuan. Dan ke samping ini ke sumbu Y nya jaraknya 3 satuan. Langsung aja tulis ke sini, jarak ke sumbu X nya 6 satuan dan jarak ke sumbu Y nya 3 satuan. Terletak di mana? Di kuadran berapa? Di kuadran 4. Nah, ini sudah kita jawab kolom-kolomnya. Nah, langsung ke pembahasan selanjutnya. Ya. Masuk ke posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Saja kita ke contoh soal. Tentukan koordinat titik A, B, C, D terhadap titik C. Ya, langsung kita jawab. Yang pertama kita tuliskan tabelnya terlebih dahulu, terus kita isi titik-titik koordinat masing-masing titik tersebut. Yaitu A nya 4,3, B nya 5,5, C nya 4,0, D nya min 5, min 6. Nah, masing-masing titik ini kita cari jaraknya terhadap titik C. Nah, ini terhadap titik C ya, ini sebagai titik acuan. Nah, langsung saja kita jawab nomor 1, jarak titik A ke C. Nah, titik A ke C, kita hitungan dari titik acuan ini, dimana titik acuan ini 4,0. Dari sini kita berjalan ke kiri. Nah, ini 8 satuan. Dari sini kita hitung lagi ke atas, ini 3 satuan. Nah, ini 3 satuan. Dari sini ke sini 8 satuan ke kiri dan 3 satuan ke atas. Nah, ini sudah benar, kita jawab. Dan nomor 2, dari titik B ke C, kita hitungan dari mana? Dari titik acuan dulu. Dari sini ke sini 1 satuan ke kanan, dari sini ke sini 5 satuan ke atas. Ke titik C itu sendiri, nah jarak dari titik C itu ke titik C itu sendiri yaitu 0, tidak ada perubahan. Nah, dari titik D itu min 5,6 ke C 4,0, dari sini ke sini dihitung dari titik acuan ini. Dari sini ke sini berapa satuan? Nah, dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, berarti 9 satuan ya. Dari sini ke sini dulu 9 satuan. Dari sini ke sini berapa? 5 satuan. Ini 5 satuan. Jadi posisi D ini terhadap titik C itu ialah 9 satuan ke kiri dan 6 satuan ke bawah. Langsung saja kita ke penjelasan selanjutnya, yaitu tentang posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ya, contoh soal. Perhatikan garis L, garis M, dan garis N pada koordinat kartesius di bawah ini. Tentukan garis-garis yang sejajar, tegak lurus, dan memotong sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini gambar A, ini garis L, ini gambar B, ini garis M.
dan ini gambar C ini merupakan garis N. Nah, langsung saja kita jawab ya. Nah, kita jawab. Berdasarkan gambar A, B, dan C tadi, maka dapat ditulis beberapa garis sejajar, tegak lurus, dan memotong sumbu X, sumbu Y sebagai berikut. Nah, garis-garis yang sejajar dengan sumbu X tadi, dengan sumbu X, itu garis L. Garis L-nya sejajar dengan sumbu X. Kan garisnya sejajar dengan sumbu X. Nah, ini garis yang sejajar dengan sumbu X yaitu garis L. Garis yang sejajar dengan sumbu Y yaitu garis M. Dan garis yang tegak lurus dengan sumbu X yaitu garis M. M1, M2, M3, M4 ini tegak lurus dengan sumbu X. Ini sumbu X nya. Dan garis yang tegak lurus dengan sumbu Y nya yaitu garis L, L1, L2, L3, L4. Ini tegak lurus dengan sumbu Y nya. L1 tegak lurus dengan sumbu Y, L2 tegak lurus dengan sumbu Y, L3 juga tegak lurus dengan sumbu Y, L4 juga ya. Nah, lalu garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y itu garis M. Nah, ini memotongnya di titik 0,2. Ini garis M1, N1 dan N2 ini garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini terpotong, enggak, sumbu X nya dipotong juga dan sumbu Y ini juga terpotong juga. Nah, ini terpotong. Nah, jadi garis-garis yang sejajar dengan sumbu X nya yaitu L1, L2, L3, L4. Garis yang sejajar dengan sumbu Y nya M1, M2, M3, M4. Garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu X nya M1, M2, M3, M4. Garis yang tegak lurus dengan sumbu Y nya L1, L2, L3, L4. Dan juga garis-garis yang memotong sumbu X nya dan sumbu Y itu N1, N2 sesuai dengan gambar A, B, C tadi ya. Sesuai dengan gambar. Nah, mungkin itu saja penjelasan kali ini. Sekian dan terima kasih. Salam sehat buat kita semua, tetap semangat belajarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.